Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pada pembelajaran 2. Nah, sebelum memulai, silakan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 3, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan belajar muatan PPKN dan muatan SBDP. Pada muatan PPKN, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu pelaksanaan kewajiban dan hak terhadap hewan peliharaan. Sedangkan pada muatan SBDP, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, yaitu memahami karya seni rupa teknik tempel berupa mozaik. Teman-teman, apakah teman-teman punya hewan peliharaan? Nah, ketika teman-teman punya hewan peliharaan, apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Mari kita cari tahu hari ini. Teman-teman, muatan pelajaran pertama yang akan kita pelajari yaitu PPKN. Ayo berdiskusi. Hak dan kewajiban terhadap hewan. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama, Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang, Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberikan izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu. Ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Nah, berdasarkan teks di atas, mari kita berdiskusi tentang pertanyaan berikut ini. Yang pertama, hewan apa yang dipelihara Dayu? Hewan yang dipelihara Dayu yaitu kucing. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Dayu ketika memeliharaan hewan peliharaan? Jawabannya, Dayu merasa sangat senang. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Dayu
bertanggung jawab untuk memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur hewan peliharaannya. Soal yang keempat, apa Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Sudah, Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu Dayu berhak memelihara hewan. Pertanyaan yang kelima, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Sudah, Dayu sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu membersihkan kotoran dan membersihkan keranjang tidur hewan peliharaannya. Pertanyaan yang keenam, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Jawabannya, sudah. Teman-teman, kita harus selalu ingat, hak kita adalah bermain dengan hewan peliharaan kita. Kewajiban kita adalah menjaga dan merawat hewan peliharaan kita. Sita akan menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban ketika memelihara hewan. Yang pertama, memberi makan hewan peliharaan. Yang kedua, membersihkan kandang hewan peliharaan. Yang ketiga, menjaga kebersihan hewan peliharaan. Yang keempat, mengobati hewan peliharaan yang sakit. Selanjutnya, hak ketika memelihara hewan. Yang pertama, memberi nama hewan peliharaan. Yang kedua, bermain dengan hewan peliharaan. Yang ketiga, memakan hewan peliharaan tertentu seperti ayam, bebek, dan ikan. Yang keempat, menjual hewan peliharaan tertentu seperti ayam, bebek, dan ikan. Nah, sudah jelas ya teman-teman, hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan dampak pelaksanaan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban, seperti kewajiban terhadap hewan peliharaan. Melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan akan berdampak baik bagi hewan dan lingkungan. Berikut ini dampak yang didapat jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajibannya memberi makan hewan peliharaan. Dampak bagi hewan, hewan menjadi gemuk dan sehat. Dampak bagi lingkungan, hewan peliharaan tidak mencuri makanan di rumah. Kewajibannya berupa menjaga kebersihan hewan peliharaan. Dampak bagi hewan, hewan peliharaan bersih dan tidak bau. Dampak bagi lingkungan, lingkungan bersih dari kotoran dan bau hewan peliharaan. Kewajiban membersihkan kandang hewan peliharaan. Dampak bagi hewan, hewan peliharaan nyaman tinggal di kandang. Dampak bagi lingkungan, orang lain tidak terganggu oleh bau kandang hewan peliharaan. Kewajiban berupa mengobati hewan peliharaan yang sakit. Dampak bagi hewan, hewan peliharaan akan cepat sembuh. Dampak bagi lingkungan, penyakit tidak menular ke hewan peliharaan orang lain. Nah, sudah jelas ya teman-teman, dampak pelaksanaan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Berikut ini, Sita akan menjelaskan dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban. Kewajibannya berupa memberikan makan hewan peliharaan. Dampak bagi hewan ketika tidak melaksanakan kewajibannya yaitu hewan peliharaan menjadi kurus dan sakit. Dampak bagi lingkungan, hewan peliharaan bisa mencuri makanan di rumah. Nah, selanjutnya kewajiban menjaga kebersihan hewan peliharaan. Apabila kita tidak melaksanakan kewajiban, dampak yang terjadi bagi hewan yaitu hewan peliharaan menjadi kotor dan bau. Dampak bagi lingkungan yaitu lingkungan menjadi kotor oleh kotoran hewan dan bau. Selanjutnya, kewajiban membersihkan kandang hewan peliharaan. Apabila kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka
dampak bagi hewan yaitu hewan peliharaan tidak nyaman tinggal di kandang. Dampak bagi lingkungan yaitu orang lain akan terganggu oleh bau kandang hewan peliharaan. Selanjutnya, kewajiban mengobati hewan peliharaan yang sakit. Apabila kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dampak bagi hewan yaitu hewan peliharaan bisa sakit dalam waktu yang lama, bahkan mati. Dampak bagi lingkungan, penyakit akan menular ke hewan peliharaan orang lain. Nah, teman-teman, jadi kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Apabila kita tidak melaksanakan, maka akan berdampak buruk baik bagi hewan maupun bagi lingkungan. Ayo menulis. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman memiliki hewan peliharaan? Apakah teman-teman sudah merawatnya? Tulislah ceritamu. Masih semangat ya teman-teman? Muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu SBDP, mengenal karya seni rupa mozaik. Teman, kita sudah belajar tentang hewan. Bagian dari hewan bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Selain itu, kita juga bisa membuat karya seni berbentuk hewan yang kita sukai. Kali ini kita akan belajar tentang karya seni mozaik. Mari kita simak penjelasan tentang karya seni mozaik bersama-sama. Mozaik adalah karya seni yang dibuat dari keping-kepingan kecil berbahan keras. Mozaik dapat disusun dari bahan yang sama atau seragam dengan warna berbeda. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat mozaik misalnya kepingan kaca dan pecahan keramik. Mozaik juga dapat dibuat dari bahan alam, misalnya potongan daun, biji-bijian, pasir, dan potongan lidi atau ijuk. Mozaik termasuk karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Teknik membuat mozaik yaitu ditempelkan pada bidang datar dengan menggunakan perekat. Kita bisa menggunakan berbagai macam perekat seperti lem kayu, perekat vinil, lem PVA, lem keramik, dan lem plastik. Biasanya karya mozaik tidak perlu diwarnai. Pembuat mozaik dapat berkreasi dengan memadukan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Ayo kita amati contoh karya mozaik berikut ini. Membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Bahan yang diperlukan yaitu biji-bijian misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Bahan yang kedua yaitu kertas A4. Bahan yang ketiga yaitu lem. Alat yang dibutuhkan, pinset, pensil, dan kuas. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, gambar pola seekor hewan di kertas gambar A4. Langkah yang kedua, berilah lem pada bidang gambar. Langkah yang ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Selanjutnya yang keempat atau terakhir, perhatikan komposisi warnanya. Nah, mozaik akan tampil seperti gambar di nomor 4 ya teman-teman. Sangat indah ya teman-teman.
Terima kasih teman-teman, kalian sungguh luar biasa. Kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu di rumah saja. Apabila keluar rumah, selalu gunakan masker dan jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat ya. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.